Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Askia dari jurusan D3 Gizi Politeknik Kesehatan Mataram. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Kepada yang terhormat dosen pengampun mata kuliah Pancasila, Bapak Zedi Mutakin, SPD MPD. Gimana materi yang saya akan sampaikan? Silakan menyaksikan. Selamat menyaksikan. Oke, kita bahas dari latar belakang. Pancasila memiliki peran-peran yang sangat penting bagi masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Peran Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai cita-cita bangsa, Pancasila sebagai pedoman atau landasan hidup bagi bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika tujuannya untuk mengembangkan dimensi moral pada setiap individu sehingga dapat mewujudkan sikap yang baik dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika Pancasila adalah cabang yang terkandung dalam sila Pancasila digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila dikemukakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. So, kita bahas dari topik pembahasan. Nah, topik pembahasan kali ini saya akan membahas dari pengertian dari yang pertama, pengertian dari etika, kedua, aliran etika, ketiga, norma etik bersumber Pancasila, keempat, kode etik profesi, kelima, pengalaman subjektif terhadap norma etik. Oke, kita bahas dari pengertian dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Etika merupakan teori tentang perbuatan manusia yang menimbang baik dan buruk sifat dasar manusia. Dalam bentuk jamaknya, ta eta berarti adat kebiasaan. Kata eta kemudian menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika. Menurut Aristoteles 224-322 sebelum Masehi, kata tersebut menunjukkan pada filsafat moral. Jadi dapat dikatakan bahwa etika dimaknai sebagai ilmu tentang yang biasanya atau ilmu tentang adat kebiasaan. Kedua, aliran dari etika. A. Etika keutamaan. Kata lain, etika kebajikan berdefinisi teori yang mempelajari keutamaan atau virtue. Keutamaan adalah suatu disposisi batin yang bersifat tetap sebagai akibat suatu latihan dan kebiasaan untuk berbuat baik. Keutamaan merupakan ciri-ciri keluhuran watak yang secara moral batas diajukan kepada siapa orang dan dikejar olehnya. Etika keutamaan meletakkan tekanan dan fokus perhatian pada pribadi pelaku tindakan dan kualitas watak pribadi tersebut. Aristoteles mengatakan arete, di mana berbahasa Yunani yang berarti keutamaan, ada kaitannya dengan keunggulan atau excellent, serta dipakai untuk menunjukkan bahwa seseorang bisa melaksanakan fungsi pokoknya dengan baik. Keutamaan moral adalah ciri-ciri watak manusia yang secara umum dijunjung. B. Etika deontologi. Etika deontologi adalah teori yang membicarakan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan tujuan atau akibat dari etika deontologi dalam memberi tekanan dan fokus perhatiannya pada prinsip-prinsip mendasari tindakan dan mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban dengan relevan untuknya. Kata deon berasal dari Yunani yang berarti kewajiban, merupakan inti dari teori ini mengasumsikan bahwa orang-orang bertindak secara moral bila mengikuti aturan yang benar atau baik. Imperatif kategoris merupakan perintah yang tidak bersyarat dan mutlak, di mana disimbolkan dengan perkataan bertindak secara moral, di mana perkataan itu tidak mengandung perintah atau comments, tetapi secara moral yang datang dari diri sendiri, tidak bersyarat, bersifat mutlak, dan merupakan realisasi dari rasio dan praksis. C. Etika teleologi.
Etika teleologi adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan. Etika teleologi menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada jauh mana tindakan tersebut mencapai tujuannya. Etika ini juga menganggap bahwa kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai dari tujuan akhir yang diinginkan. Aliran-aliran ini meliputi endoismonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Yang ketiga, norma etik bersumber Pancasila. Menurut Sunoto, memberikan pengertian etika Pancasila sebagai filsafat moral atau filsafat kesusilaan yang berdasar atas kepribadian, ideologi, jiwa, dan pandangan hidup berbangsa Indonesia. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di dalam etika mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentukkan perilaku manusia di Indonesia. Dalam semua aspek Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, meskipun corak keduanya mainstream yang lain. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasar yang tertuang dalam sila Pancasila adalah nilai ketuhanan, di mana yang menyangkut pada keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Agama merupakan salah satu sumber moralitas, aspek etis yang mencerminkan dari sila pertama Pancasila adalah jaminan bagi setiap penduduk untuk mengidentifikasi dirinya berdasarkan keyakinan atau agama tertentu. Setiap individu berhak menyatakan dirinya berdasarkan keyakinan yang ia percayai. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila ini menunjukkan bahwa kedudukan manusia yang sederajat dan bermartabat. Manusia ditempatkan di dalam kedudukan yang terhormat. Kemanusiaan menyangkut segala unsur yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk monopluralis, dan di dalamnya melekat atribut adil dan beradab yang mempertegaskan orientasi kemanusiaan berdasar Pancasila. Dalam hal ini, pemerintah harus menjamin setiap usaha memanusiakan dan manusia dalam kerangka mewujudkan sosok manusia yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan mengikat seluruh perbedaan yang niscaya dalam bangsa ini. Persatuan juga merupakan modalitas utama dalam mengintegrasi seluruh kepentingan di bawah payung kebangsaan. Pemerintah dan rakyat harus secara sadar menjaga memelihara kohesivitas yang melekat entitas bangsa ini dalam satu bingkai kebangsaan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menempatkan masyarakat sebagai nilai universal melengkapi sila sebelumnya. Nilai kerakyatan menegaskan bahwa orientasi sesungguhnya dari keberadaan bangsa ini harus bermuara pada kepentingan rakyat. Rakyat adalah kekuatan terbesar yang menentukan harapan dan cita-cita bangsa. Pemerintah harus mengupayakan optimalisasi potensi kekuatan rakyat sebagai penopang keberlangsungan bangsa, dan pemerintah harus menginsyafi kenyataan bahwa rakyat adalah subjek dan bukan objek. Konsekuensinya, perlakuan rakyat sebagai objek oleh pemerintah biasa dipandang tidak etis. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memuat keadilan sosial yang ditujukan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Keadilan sosial menjamin pemerataan. Kode etik profesi. Isi etika kehidupan bangsa sebagaimana ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2001 bersifat garis besar dan pokok-pokoknya saja. Tindak lanjut atau kaidah pelaksanaan dari pokok-pokok etika ini adalah mengembangkan ke dalam etika profesi seperti etika profesi, hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, dan jurnalistik. Etika merupakan norma-norma yang dianut oleh kelompok
golongan atau masyarakat tertentu mengenai perilaku yang baik dan buruk. Etika adalah refleksi kritis dan rasional mengenai norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia, baik secara pribadi atau kelompok. Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti etika ditulis. Tujuan kode etik adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. 5. Pengalaman subjektif terhadap norma etik. Pengalaman secara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila tersebut terwujud dalam norma etik yang berlaku di masyarakat atau kode etik profesi tertentu. Norma etik mengikat secara moral, tidak memaksakan dari luar, tetapi berdasarkan kesadaran diri sendiri untuk melaksanakan. Apabila seseorang melanggar norma etik, maka ia mendapatkan sanksi etik. Sanksi etik umumnya dibuat bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, peringatan, sampai sanksi etik yang kuat, yakni dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut secara tidak hormat. Norma moral seperti P4, etika kehidupan bersama, dan kode etik profesi dapat disebut sebagai subjektif dari pelaksanaan nilai-nilai yang umum, abstrak, dan universal dari Pancasila dasar negara. Subjektifikasi yang objektif pada dasarnya pembuatan pedoman hukum bagi manusia Indonesia yang umumnya bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang telah terjabar dalam pengaturan perundangan. Oke, yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, pendukung dari Pancasila sebagai etika adalah Pancasila memegang peran dalam berwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan di mana saja kita berada, kita diwajibkan untuk beretika setiap tingkah laku kita. Seperti yang tercantum sila kedua pada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar. Dengan menjiwai betul-betul Pancasila, masyarakat dapat bersikap sesuai etika baik yang berlaku dalam masyarakat maupun bangsa dan negara. Oke, ini adalah hasil PPT saya dari makalah saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.